MotoGP kembali memanas. Jika beberapa waktu lalu sorotan besar tertuju pada spekulasi masa depan Toprak Razgatlioglu, kini MotoGP memasuki babak cerita yang benar-benar baru. Bukan hanya soal pembalap Superbike yang menyeberang ke MotoGP, tetapi juga sinyal kuat dari pabrikan Superbike yang mulai melirik kelas utama. Ya, pabrikan itu adalah BMW. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. BMW saat ini terlihat sangat serius di Superbike. Mereka membangun skuad dengan mental juara, bahkan menghadirkan line-up berisi nama-nama berpengalaman dari MotoGP. Dengan persiapan yang kian matang, salah satu pembalap barunya, yang merupakan jebolan MotoGP, secara tak langsung membocorkan peluang BMW untuk suatu hari benar-benar terjun ke MotoGP. Namun menariknya, bukan hanya BMW yang mencuri perhatian. CFM Moto, pabrikan asal Tiongkok, juga mulai mengirim sinyal kuat ingin ikut meramaikan MotoGP. Ditambah lagi, jadwal peluncuran tim-tim MotoGP untuk musim depan sudah resmi dirilis. Min bakal spill jadwal lengkapnya, dan gimana kalau nanti kita live reaction bareng pas peluncuran tim-tim ini? Cocok nggak? Kita bahas. Miguel Oliveira dan sinyal BMW ke MotoGP. Miguel Oliveira tidak menutupi ambisinya untuk tetap berada di orbit MotoGP. Meski telah resmi bergabung dengan BMW di ajang Superbike mulai musim 2026, pembalap asal Portugal itu menilai kiprah BMW di Superbike bisa menjadi langkah awal menuju sesuatu yang lebih besar, termasuk kemungkinan masuk MotoGP di masa depan. Dalam beberapa bulan terakhir, Oliveira memang sempat dikaitkan dengan peran test rider MotoGP bersama Aprilia. Namun posisinya di BMW justru menempatkannya pada situasi yang sangat strategis, terutama jika pabrikan asal Jerman itu benar-benar memutuskan menembus kelas tertinggi balap motor dunia. Rumor soal ketertarikan BMW ke MotoGP sejatinya bukan hal baru. Isu ini sudah beredar lebih dari 1 dekade, lalu kembali menguat setelah Suzuki hengkang dari MotoGP pada 2022. Spekulasi tersebut semakin ramai setelah MotoGP mengumumkan perubahan besar regulasi teknis mulai musim 2027. Namun, waktu jelas menjadi tantangan. KTM dan Honda sudah lebih dulu menguji prototipe mesin 850cc mereka. Jika BMW ingin masuk pada era regulasi baru tersebut, persiapannya harus benar-benar matang sejak sekarang. Meski begitu, performa BMW di Superbike menjadi sinyal positif. Musim 2026 akan menjadi momen krusial bagi mereka. BMW membidik gelar Superbike ketiga secara beruntun bersama Toprak Razgatlioglu, sekaligus memperkuat skuad dengan 2 mantan pemenang MotoGP, Miguel Oliveira dan Danilo Petrucci. Sebuah langkah yang menegaskan keseriusan BMW membangun fondasi kuat di balap roda 2. Saat ditanya soal peluang BMW masuk MotoGP, Oliveira memilih menjawab secara diplomatis namun syarat makna. Saya bukan orang yang tepat untuk membicarakan rencana masa depan mereka. Yang jelas, BMW sangat berkomitmen di Superbike dan fokus penuh untuk musim depan. Tapi mulai 2027 ke atas, siapa tahu, segalanya mungkin terjadi. Ia menambahkan bahwa kesuksesan BMW di Superbike menjadikan langkah menuju MotoGP terasa sebagai evolusi yang wajar. Mereka sudah lebih dari 1 dekade di Superbike, sangat mapan, dan kini jadi salah satu pabrikan terkuat. Jadi wajar jika suatu saat mereka naik ke level berikutnya. Tapi tentu banyak faktor yang menentukan. Dengan senyum, ia menutup komentarnya dengan satu kalimat yang cukup berbicara banyak. Saya tentu ingin melihat BMW di MotoGP. Menariknya lagi, MotoGP akan beralih menggunakan ban Pirelli mulai 2027, pemasok ban yang saat ini digunakan BMW di Superbike. Jika BMW benar-benar masuk MotoGP, pengalaman ini bisa menjadi keuntungan besar secara teknis. Sementara itu, Toprak Razgatlioglu akan menjalani debut MotoGP-nya musim ini bersama Pramac Yamaha dengan ban Michelin. Di sisi lain, Miguel Oliveira memulai petualangan barunya bersama BMW, membangun fondasi yang bisa saja menjadi jembatan menuju proyek besar BMW di MotoGP. CFM Moto juga mengincar MotoGP. Tak hanya BMW, CFM Moto juga mulai terbuka soal ambisi mereka ke MotoGP. Gelombang baru pabrikan non-tradisional kini mulai mengguncang dunia balap motor. Konfirmasi ini datang langsung dari Jorge Martinez Aspar, legenda balap sekaligus bos tim Aspar, yang saat ini menaungi skuad CFM Moto di Moto2 dan Moto3. Di bawah bendera CFM Moto, tim Aspar sukses memberikan eksposur besar bagi pabrikan asal Tiongkok tersebut. Prestasi mereka pun tidak main-main.
Bersama motor berlogo KTM di Moto3, CFM Moto Aspar menjuarai di NIA 2024 lewat David Alonso dan diprediksi kembali menjadi kandidat kuat pada 2026 bersama Maximo Quiles. Namun demikian, Aspar menegaskan bahwa langkah menuju MotoGP tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. CFM Moto ingin masuk MotoGP, itu jelas, tapi 2027 terlalu dekat. Satu-satunya cara adalah masuk lewat pabrikan yang sudah ada, dan itu harus dilakukan secara bertahap. Ia menambahkan bahwa membangun proyek MotoGP dari nol dalam waktu singkat adalah keputusan yang terlalu beresiko. Selain itu, regulasi MotoGP saat ini membatasi jumlah motor di grid maksimal 22 unit, sehingga pabrikan baru harus bermitra atau mengambil alih slot tim yang sudah ada. Spekulasi pun bermunculan. Menurut laporan GP1, CFM Moto disebut berpotensi mengambil alih sebagian proyek KTM di MotoGP. Apalagi manajemen KTM sebelumnya mengakui bahwa investasi besar mereka di MotoGP hampir rampung dan masih membuka peluang kerjasama strategis. Secara pengalaman, tim Aspar bukan nama baru di kelas utama. Mereka pernah turun di MotoGP dari 2009 hingga 2018 menggunakan berbagai motor, mulai Ducati, Aprilia, hingga Honda. Kini dengan fondasi kuat di Moto2 dan Moto3 dan ambisi yang kian jelas, CFM Moto tampak berada di jalur yang sama dengan BMW. Dua pabrikan yang perlahan menapaki tangga dari bawah sebelum menantang dominasi Ducati, Yamaha, dan Honda di MotoGP. Jika momentum ini terus berlanjut, MotoGP bisa segera memasuki era baru, era kebangkitan pabrikan non-tradisional. Jadwal peluncuran tim MotoGP. MotoGP saat ini tengah memasuki masa jeda musim dingin. Para pembalap memanfaatkan waktu ini untuk berlibur atau menjalani program fisik intensif menjelang musim 2026. Namun masa rehat ini tidak berlangsung lama. Dalam waktu sekitar 1 bulan, mesin MotoGP akan kembali meraung di tes pramusim Sepang. Sementara pembalap beristirahat, tim-tim pabrikan dan satelit justru sibuk mempersiapkan peluncuran resmi motor dan livery baru mereka. Seperti tradisi setiap awal tahun, Januari hingga awal Februari menjadi periode penuh warna bagi MotoGP. Honda Racing Corporation telah mengkonfirmasi bahwa Honda HRC Castrol akan meluncurkan RC2113 2020cc pada 2 Februari, sehari setelah LCR Honda memperkenalkan motor tim satelit mereka. Honda pun menjadi pabrikan terakhir yang memamerkan motor barunya musim ini. Susunan pembalap Honda tidak berubah. Joan Mir dan Luca Marini tetap menjadi andalan. Mereka menunjukkan progres positif sepanjang musim 2025 dan diharapkan mampu membawa Honda kembali ke jalur kompetitif. Berikut jadwal lengkap peluncuran tim MotoGP. Pramac Yamaha, 13 Januari Siena. VR46 Racing, 14 Januari Roma. Aprilia Racing, 15 Januari Milan. Ducati Lenovo, 19 Januari Madonna di Campiglio. Monster Energy Yamaha, 21 Januari Jakarta. Tech3 Racing, 21 Januari. KTM Factory Racing dan Tech3 27 Januari, Gresini Racing 31 Januari Kuala Lumpur, LCR Honda 1 Februari, Honda HRC Castrol 2 Februari. Nah, dari semua tim yang sudah mengumumkan jadwal peluncuran, menurut kalian tim mana yang bakal tampil dengan livery baru total dan mana yang masih itu-itu saja?